Dia berarti kimia itu ada yang risetnya tentang ini, pakai ini. Saya ikut uji ini. Endografi, studi kasus, terus apa lagi ya yang sudah grounded belum selesai. Dan seterusnya ya. Tapi yang banyak dipakai ini. Ya, fenomenologi ada. Fenomenologi ada, studi kasus, etnografi, etnometodologi. Etnometodologi sama etnografi beda. Yang etnografi belum ada. Etnografi saya belum. Yang ada itu apa namanya? Social network analysis. Social network is. Ini juga bagus tuh yang SMA ya, karena kemudian kita bisa menganalisis dengan data besar gitu, sudah ada. Ayo kita ngomong tentang fenomenologi sekarang ya, fenomenologi. Nah, hal yang utama perlu diperhatikan adalah kalau saya melakukan research, saya pasti perlu data. Oke. Saya perlu data. Sampai di sini tidak ada masalah. Cuma yang jadi masalah adalah pertanyaan di dalam metode penelitian adalah apa yang dimaksud data. Data itu apa? Ya bisa saja dengan mudah kita menyebut data adalah informasi dari lapangan yang digunakan untuk analisis. Itu data. Ya itu benar. Tapi masalahnya bukan di situ. Apa yang harus diambil, ditangkap oleh seorang peneliti? Fakta atau kenyataan. Ini yang jadi masalah. Jadi kenyataan apa yang saya ambil dan itu merupakan data. Itu. Nah di sini ada dua sudut pandang. Ada dua sudut pandang. Aliran-aliran positif, ya, aliran-aliran positif itu melihat bahwa fakta, kenyataan itu adalah yang sifatnya empiris. Atau sifatnya objektif atau sifatnya itu terekam indrawi. Nah, ini objektif. Jadi apa yang saya bisa lihat dari omongan dia? Saya senang, saya sedih. Nah ini fakta, ini adalah kenyataan. Ini yang harus saya tangkap, saya tarik ke atas berupa informasi, ya, informasi, terus informasi masuk ke data dijadikan analisis di sini. Nah, jadi kalau misalnya jumlah mahasiswa, maka yang saya tangkap ya apa yang saya bisa lihat. Jalan positif. Kenyataan secara objektif itu adalah kenyataan. Tapi di sini kenyataan fakta, kenyataan ini itu dianggap sebagai penampakan bahasa Indonesia atau fenomena. Ada orang datang ke dokter, badannya panas, ya, secara empiris, secara objektif diukur sama dokter, oh suhunya 40 derajat. Ditanya, sakit apa? Panas. Nah itu di sini. Tapi dokter juga bisa mengatakan, tidak, panas ini bukan penyakitnya. Panas ini hanyalah penampakan dari penyakitnya. Dia hanya gejala, fenomena. Ya. Jadi
Di sini ada penundaan, istilahnya penundaan ya, bahasa sulitnya ini. Penundaan untuk saya memahami sebenarnya fakta ini apa, tidak bisa dengan serta-merta saya simpulkan berdasarkan yang saya tangkap. Namanya penundaan. Kayak ini tadi, panas. Oh panas. Sakit apa? Panas. Ini tidak ada penundaan. Langsung. Orang teriak. Bapak itu pergi terus. Apa ini? Marah. Itu tidak ada penundaan. Langsung antara kenyataan dan makna itu langsung ya. Ini fakta, ini makna. Ada yang antara fakta dan makna itu langsung. Ini fakta, ini makna. Jadi satu. Gitu. Tapi ada yang ini fakta, ini makna. Ada. Ketemunya sebagian. Ada yang fakta dan makna. Ada jarak. Tapi poinnya adalah bahwa ada jarak ini antara fakta dan makna. Seperti sakit panas tadi. Ya. Oh bukan ini. Ini memang fakta dan sakitnya. Saya harus periksa lagi. Ditundalah penyimpulannya. Ditunda, menunda memberi maknanya. Itu diperiksa. Wah, kesimpulannya demam berdarah. Lalu kenapa demam berdarah? Ada itu bakteri atau virus ya. Pokoknya ada anaknya nyamuk hidup di dalam tubuhnya orang ini. Baru saya bisa menangkap itu. Ketika saya di sini ada panas, di sini ada hasil lab saya ada anak nyamuk hidup, di sini saya ketemu diabetes. Nah, gitu. Sama juga begitu. Saya mau berangkat, pas itu saya teriak-teriak, Bapak pergi terus, tidak pulang terus, tidak perhatian. Saya bisa tidak pakai penundaan, tidak pakai jarak makna. Langsung saya katakan istri saya marah, gitu. Tapi saya juga bisa menunda makna itu untuk mendalami lebih dalam secara subjektif ini, mendalami lebih dalam, dan mungkin saya akan mendapatkan kesimpulan yang lain. Ya, oh cintanya, dia tidak ingin terpisah hari ini dengan saya. Kalau misalnya baru saya sadar, ini kan ulang tahunnya. Saya mau lupa nih, gimana tanpa pamit sama sekali. Ini ulang tahunnya. Nah, itu tidak akan terungkap ketika seorang berkata, ini ulang tahun saya, kamu pergi-pergi terus. Saya tidak perhatian sama hidup saya. Nah, dia sembunyikan banyak hal tentang fakta dan realitas itu untuk kita secara subjektif mengenalinya sendiri, tidak pakai disodorkan. So we discuss here about the phenomenology. So on the first hours we will talk about phenomenology, and after that we will discuss the assignment doing systematic literature review. So I want this class will trying a small project for the mixed method, yeah, by using phenomenology, studying about. You will be separated into two groups and we will discuss. But I propose that you will study about the silent intellectual. What I call a silent intellectual is the culture, its behavior in a class of. They are actively discussed with the lecturer or they are in the class. And we will try to understand the phenomenology, and after that when quantitative, but this is a less dominant, you can analyze this with descriptive analysis, with means, percentage, and etc., and also variant analysis. Yeah, variant analysis. So I start with the phenomenology here. When you do a research, you're dealing with the data. Well,
usually we just call that the data is the information that you collected, and then you will analyze it on your equation. That is the data. But there is an issue that we discuss with this data. It's about what we call is data. Data always come from the reality, from the fact, yeah? From the reality, from the fact. There are two perspectives on this. One is we call it a positive paradigm, positive, which in this positive perspective, the fact and the reality always consider objectively. Objectively means that as long as can be observed by our eyes, by our ears, we can smell, that is a data. But the other side, there is also a perspective of how to understand data, the fact, yeah, we call it the subject. What is the subjective perspective is that the reality cannot just based on what we can observe through our eyes or our ears, yeah? But it's so big going deeply into the subjective meaning. So when we meet with the fact, what we see, we start with thinking that this is not a real fact. That's not real happen. It is just phenomena. We in Bahasa we call it penampakan. It's like when you walking on the night, and then it seems that you are looking something crossing you, and then you what is breathing, and then you feeling that this is scary, and you're running out. What is that? Ghost. Ghost is never be a real ghost. We never know what kind of a real ghost. Yeah. But we interpret by our mind that there is a ghost, it's a black, it's very ugly, so I have to run away because it's scary. And that is the penampakan. Jadi penampakan itu tidak sesungguhnya. Seperti kita dengan setan itu. Kita ketakutan dengan setan kan? Tapi apakah kita pernah tahu setan? Betul-betul persis wujud asli setan itu begitu. Mengerikan itu. Kan tidak. Walaupun kuntilanak ketawa-tawa, apakah dia selalu baju putih? Apa tidak capek dia baju putih? Ya. Dicuci. Kosongan, bocah-bocah terus gitu. Nah itu penampakan saja. Nah, jadi menurut aliran subjektif ini, seluruh hal data harus ditangkap pertama kali bukan sebagai fakta sesungguhnya, tetapi sebagai penampakan. Itu fenomena. Yeah. So when we found everything, the fact, the reality, we have to start things that this is not the real fact. This is phenomena. So we have to go in deep to find what is the real fact of this reality. Ya. Nah ini yang disebut perspektif fenomenologi. Ya. Karena dia pakai ini, maka dia pakai fenomenologi. Sampai di situ ada pertanyaan. Dengan fenomenologi itu, Bapak bisa melihat sesuatu yang tidak nampak. By phenomenology, you can look at something not exist. Yeah? Because you don't use your sense, yeah? You don't use your sense, but you use your interpretation. Jadi kita tidak menggunakan indera kita, tapi kita menggunakan interpretasi kita. Indera keenam. Indera ketiga. Interpretasi, karena kita tidak melihat hal yang nyata. Saya ambil contoh aja. Ini saya kasih lingkaran gitu, saya kasih peta ya. This is example that actually we can look at something not exist. Yeah? Even this is not exist, but you can really look at it. How many dots exist in the box? 7. 7.
Kenapa kita bisa mengatakan 7? Karena saya dengan panca indera saya bisa melihat 7. How many dots? 7. How can you say 7? Because you see that there is 7 dots. Ya. Ada 7 titik di kotak. Oke. Sekarang saya bertanya, ada berapa titik? Tidak ada. Tidak ada titik di kotak. Apa yang Bapak Ibu lihat? Kotak aja. Tidak ada. Jadi Bapak Ibu itu sudah melihat tidak ada itu. Sehingga bisa menyimpulkan tidak ada. Kalau Bapak Ibu tidak bisa melihat tidak ada, nggak mungkin menyimpulkan tidak ada. Jadi tidak ada itu ada. Karena Bapak Ibu bisa melihat. Tidak ada. Tidak ada, tapi ada. Jadi tidak ada itu ada. Ya. Karena pertanyaannya nol titik. Tadi tidak ada titik itu ada. Ya, tidak ada titik itu ada. Kalau dinamai titik. So when I erase the dot, the 7 dot, and then I ask, what is in the box? You said nothing. Yeah. What it means? It means you can see nothing. So nothing is Something. something because you can on a look you can see it. Ya. Itu fenomenologi. Jadi kemampuan kita untuk melihat sesuatu yang tersembunyi tidak ada di balik itu adalah pendekatan fenomenologi. Basisnya adalah pemahamannya secara subjektif. Ini oleh Weber disebut first comprehension, memahami secara menyeluruh. Understanding, pemahaman secara comprehension. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau saya meneliti fenomenologi, maka saya harus punya skill kemampuan masuk ke dalam realitas yang tidak tampak. Fenomenologi. Jadi kalau saya fenomenologi, saya akan bekerja secara subjektif, memasuki satu wilayah yang tidak nampak dengan menggunakan gejala-gejala yang nampak, gejala-gejala yang teramati. So when you study using phenomenology, it means that you have to prepare yourself to study subjectively, looking something that not exist on the surface. You have to go deep, and then you study, you interpret, you understand what actually going on. Pernah dengar ceritanya Max Weber? Saya tahu cerita yang first time ini. Max Weber itu kan sangat terkenal ya. Dia pencetus birokrasi, dia pencetus tindakan rasional. Bapaknya itu sangat kejam. Bapaknya itu agamawan, juga hakim. Tapi itu sangat sadis. Ibunya itu dimarah-marahi aja. Pokoknya ibunya itu bisa-bisa. Nah, Weber kecil itu kalau ketemu ibunya lagi dimarahi bapaknya, itu setelah itu dia akan bertanya pada ibunya, ibu sedih ya dimarahi bapak? Jawaban ibunya selalu tidak, nak. Bapak ibu bahagia. Bapakmu tuh galak kayak begini itu karena cinta, karena saya memberi nasihat. Gitu. Satu kali begitu. Terusnya dimarahi bapaknya lagi, begitu lagi. Ditanya lagi, tanya. Weber itu tidak percaya ibunya itu senang dengan bapaknya yang kayak begitu tuh, dia tidak percaya. Tapi fakta yang dia temui, fakta yang dia lihat, fakta yang keluar dari
informasi mulut ibunya adalah bahagia. Satu hari ibunya dimarahi, kemudian ibunya masuk kamar, dikejar sama Max Weber, ibunya itu menangis. Terus dia tanya, ibu sedih kan? Nggak suka kan sama bapak kayu? Nah ibu nangis loh. Ibu itu nangis karena bersyukur. Lagi-lagi dia mendapati pernyataan, mendapatkan informasi, mendapatkan data yang selalu mengatakan ibunya baik. So you trust with the data that you found, and you trust with your heart as the researcher. Jadi kamu percaya dengan data yang kamu dengar, yang kamu catat, atau kamu percaya dengan interpretasi. So there is an expert named Max Weber. Yeah, he created the concept of first time, also concept of bureaucracy. Maybe you already heard about that. Yeah, he has a mother and a father, and this father is very like to be angry with his mothers. Yeah, it's very cruel. And every time the fathers of Max Weber getting angry with his mother, he always asking the mothers, "Are you happy with the fathers?" And the mother always say, "I am happy." Many times he asking when this father angry holdings, he always say, "I am happy." In the subjective of Max Weber, he doesn't trust with their mothers. But the data, the fact, the information that he got from the conversation, he always have that mother is happy. So now he have to conclude whether the conclusion is the mother is happy, as he heard, as the information that he got, as the mother said, or he don't believe with the informant and have the own interpretation. So Weber collecting the data when the mother coming in the room crying, yeah, even she said that I'm happy, but she's crying. When she always just silent, with his father is getting angry. It's also the data, yeah, and he conclude that mother's not happy. Yeah. Jadi data informasi yang dia terima itu kemudian di cross check dengan fakta-fakta yang lain. Pertama ibunya menangis, kedua kalau bapaknya marah, ibunya tidak berani melawan, cuma diam saja. Tidak ada orang bahagia yang seperti itu. Ya. Nah, kemudian dia menyimpulkan bahwa kesimpulannya ibunya itu adalah sedih. Dan kesimpulan dia berbeda dengan itu. Nah, ini adalah filosofi dasar pertama ya dari fenomenologi, bahwa kita sedang meneliti sesuatu yang di bawah permukaan, sesuatu yang tidak nampak, dan kita harus punya kemampuan membongkar itu. Ini apa namanya, karakter pertama dari fenomenologi. Ada orang ditangkap KPK kemarin, dibawa buya-buyu, serang-serang begitu. Apakah dia bahagia? Ya, kalau dari fakta positivistik ya dia bahagia, tapi kalau fakta positivistik ya dia nggak akan bahagia. Nggak ada orang bahagia seperti itu. Ini ya, tidak ada, itu ada. Itu fenomenologi. Nah, hal kedua dari fenomenologi yang perlu kita perhatikan, prinsip dasar filosofinya itu adalah bahwa mengapa sesuatu itu tidak bisa dipotret pada saat itu. Jadi kalau saya tanya, ibu bahagia nak? Itu kan saat itu. Saya Pak Senayan, terus saya ajak wawancara, Mas, menurut Mas, bagaimana pilihannya Pak Kerja? Dia cerita kan, tapi kejadian ini kan saat ini. Nah, di fenomenologi yang disebut kejadian sesungguhnya itu selalu punya rentang waktu.
Ini Pak. Dan di sini orang mengalami yang disebut dengan pengalaman hidup. Ini aspek kedua yang di dalam fenomenologi itu mendapatkan perhatian. Pengalaman. Saya bimbing mahasiswa tentang komunikasi privat. Komunikasi pribadi. Jadi komunikasi yang dilakukan dengan orang-orang tertentu saja, terbatas, dan informasi yang sangat terpilih, privat ya. Jadi in group saja. Nah, ternyata orang ketika diwawancarai itu berbeda menurut pengalaman hidup. Jadi orang itu tidak pernah tetap sama sebenarnya. Ada, saya bagi tiga. Sini ini adalah past, masa lalu. Ini adalah now atau present. Ini adalah future. Ini tahun katakan ini bulan Mei 2026. Ini 2019. Ini lulus tahun 2012. Nah, perjalanan hidup ini naik turun. Gitu. Jadi kalau saya memahami manusia, saya memahami pikiran orang, saya memahami sifat subjektif orang, tidak bisa saya nggak pahami, saya ambil dalam satu titik ini. Kenapa tidak bisa? Karena titik ini tidak lama, hanya dalam waktu 24 jam paling lama, dia sudah menjadi pas. Sehebat-hebatnya saya menekan ini menjadi present, saya tidak bisa mempertahankan dia untuk tetap menjadi hari ini. Paling lama 24 jam dia akan berubah menjadi masa lalu. Gitu. Sehingga menangkap kejadian pada saat ini dan kemudian menyimpulkan itulah yang terjadi dalam seluruh hidup ini, itu akan mengalami kesalahan. Karena kemudian begitu saya bergeser ke sana, ini itu juga itu berubah. Jadi yang semula di sini, ketika saya bergeser ke sana, ini juga itu berubah. Nah, ketika berubah mungkin dia jadinya cuma begini. Saya mewawancarai seorang, saya meneliti tentang hubungan antara orang Arab dan orang Jawa dalam komunikasi antar budaya. Saya wawancara dia, Pak, gimana menurutmu orang Arab? Terus dia jawab, wah orang Arab itu orang suci, itu keturunan Nabi dan itu menjadi orang yang harus kita hormati, gitu ya. Terus saya ambil kesimpulan itu, saya bawa ke penguji sekitar 6 bulan setelah itu. Pak penguji, penguji tanya, gimana menurut orang Jawa, orang Arab itu Jawa itu suci Pak, gini. Jadi dia bisa bertanya, kami yakin hari ini masih seperti itu orang itu. Coba balik ke sana. Bisa tidak kita meyakinkan bahwa hari ini tidak ada perubahan pada orang itu? Tidak. Karena hidup berdasarkan pengalaman. Makanya di dalam penelitian fenomenologi seperti yang penelitian tentang perceraian yang saya ini saya studi komunikasi pribadi dalam perceraian. Dalam perceraian itu apa yang dia omongkan, apa yang dia sampaikan ternyata berbeda ini, yaitu di sini katakan tahun 2024 dia cerai, di sini sebelum pre divorce ya, di sini post divorce. Ternyata apa? Komunikasi pribadi yang dia lakukan di pre-divorce itu berbeda dengan ketika dia divorce dan berbeda dengan pre-divorce. Ketika pre-divorce, komunikasi pribadinya sangat tertutup, sangat rahasia. Nah,
Jangan Pak Teddy lagi kena. Nah, komunikasi pribadi. Dia berada di sangat tertutup. Ya, dia tunjukkan omongan-omongan siapa yang diajak ngomong, apa pesan yang disampaikan pada waktu terjadi komunikasi. Pada waktu pre-divorce sangat tertutup. Pada waktu divorce itu dia sudah mulai membuka komunikasi pribadinya. Paling tidak Pak hakimnya sudah diajak ngomong, dan dia punya pengacara sudah diajak ngomong, sudah dibuka. Pada waktu post setelah selesai diputuskan kamu divorce, semua orang diberitahu sama dia. Dulu saya itu ya begini itu, pengalaman saya. Nanti ada orang mau cerai untuk pengalaman saya. Dulu suami saya itu begini, cara lu itu antara ini sama ini berbeda. Jadi kalau kita nangkap, tidak bisa kita nangkap satu titik. Kalau ini bisa. Kita harus nangkap keseluruhan kejadian ini. Ya tentu dengan batasan waktu yang kita tetapkan. Ya. Kita tetapkan. Saya meneliti misalnya kekerasan seorang dosen pada mahasiswa. Lagi rame nih gue ada sini. Dosen pada mahasiswa. Ketika saya tembak sekarang, jegrek, ketika kekerasan itu terjadi, ketika pelecehan itu sudah terjadi, ya kejadiannya itu seperti ada orang yang berkuasa, kemudian mengeksploitasi yang dikuasai. Ya. Tapi kalau saya tarik mundur ke belakang, mungkin 5 tahun lagi, 5 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu, ketika dua orang itu baru bertemu, baru berkenalan, baru guyonan, mungkin juga pegang-pegangan tangan, itu belum sama sekali muncul konsep kekerasan, belum muncul konsep pelecehan. Tapi baru ketika sebuah kejadian, entah karena dia selingkuh, entah dia karena dia punya pacar lain, entah karena diketahui temannya, barulah itu kemudian dimaknai sebagai kekerasan seksual. Jadi kita memahami sesuatu itu ada sejarahnya dan ada tempatnya. Karena pada faktanya ya Bapak Ibu ya, ini masa lalu, ini masa depan. Di sini ini ada kekecewaan. Di sini ada luka. Di sini ada sakit, ya. Di sini ada kecemasan. Ya. Di sini ada ketidakpastian. Hidup itu ya. Semua ini tidak pernah menjadi past dan future. Kenyataannya semua itu kumpul di sini. Semua itu kumpul di hari ini. Kecemasan Bapak Ibu, ya, kekecewaan Bapak Ibu, luka, ketidakpastian, semua kumpulnya hari ini. Tidak ada masa lalu, tidak ada masa depan. Tidak ada yang dulu, tidak ada yang akan datang. Yang ada hari ini, sehingga semua ini kumpul di sini. Kalau Bapak langsung tembak orang hari ini, sebenarnya dia berada dalam kompleks pemikiran yang rumit sekali. Untuk memperjelas itu, Bapak Ibu harus pecah dia. Yang walaupun itu tidak bisa dipercaya, tapi harus pecah. Ini masa lalu, ini masa depan, ini penggalan-penggalan kejadian inilah yang Bapak Ibu teliti di dalam feminisme. Silakan ada pertanyaan. Sebentar, saya jelaskan dulu. So the other concept that's important in the phenomenology is life experience. Because the phenomenology believes that what has happened today when you come and you have an interview, you look at what happened, actually not just what happened today. Today actually is intersection or the meeting between the past and the future. The past, maybe 2 years ago or 1 year ago or maybe 30 years ago, like me, 30 years ago, because I'm 60 now. And the future maybe 5 years again when you will plan to graduate from here.
That is all the happening. And when you want to study what happened today, you also have to study the past and the future. The past, you will see the ancient. You have ancient in the past. You have hurt your heart, your mind, and the future you have disappointment. You have uncertainty. This all put it together in your life. So when you study data today, you have to consider the past and the future. And if you can create this life experience period, yeah, this period maybe in here or maybe in a case, yeah, then you can explain today with comprehension with what is caused on the past and what is worried on the future. So about the future, we have to anticipate. Yes, yes, We just make anticipation of the future. yeah. But we asking him, we have to explore what is the past and the future that we worry about, and that will influence the interpretation, the meaning that we create about the certain fact. When you try to understand a fact, it is not because what happened today, but also because what happened in the past and what will happen on the future. Yeah, Yeah. of course. Pertama yang ini Pak, yang subjektif tadi ya. Kalau saya lihat dari penjelasan tadi, artinya kita tidak akan menemukan makna yang pasti. Karena nanti ketika sampai pada makna ini, karena ada fakta lain, nanti ketika menemukan fakta yang lain, nanti maknanya akan berubah. Yang pertama. Dicatat. Ya, artinya saya sampai kapan kita kemudian membatasi soal. Ya, itu pertanyaan krusial ya. Sampai kapan penelitian itu akan selesai? Ya, di dalam kualitatif, ambil seluruh kualitatif, pasti jawabannya tidak akan pernah selesai. Jadi kita mengakui bahwa riset saya itu ada keterbatasan memang pada kejadian-kejadian itu. Jadi namun tidak pernah selesai. Saya itu menyadari bahwa setelah penelitian ini akan ada perubahan-perubahan yang akan terjadi seperti enggak saya. Tapi kapankah saya selesai adalah ketika saya merasakan atau sudah menimbang ketercukupan jawaban atas pertanyaan penelitian saya. Gitu. Tapi saya sebenarnya tidak menjelaskan semuanya. Beda dengan ini Pak. Ini kalau berulang di berbagai tempat, dia langsung jadi hukum. Dia jadi hukum. Kalau ini tidak akan jadi hukum. Gitu. Jadi saya kapan berhentinya? Ya kalau saya sudah bisa jelaskan kejadian perumusan masalah itu dengan segala macam pertimbangan. Kemudian itu besok akan berubah, besok lagi akan ada faktor yang lain lagi. Ya, benar. Gitu. Ya, ada studi yang kemarin terakhir kan pakai fenomenologi yang tentang stunting itu, Mbak siapa namanya? Itu kan, jadi dia punya anaknya detail, anaknya itu stunting, gitu. Dan dia kemudian mendapatkan stigma dari banyak orang bahwa dia orang tua yang tidak bisa mengelola itu, akhirnya dia kena stigma. Tapi reaksi dia terhadap stigma, bangunan komunikasi stigma, bangunan komunikasi krisis yang dia ciptakan, yang dia hadapi itu ternyata berbeda di sini. Di sini ini pre-stigma, ini stigma, ini post-stigma. Post-stigma itu sudah new normal. Dia sudah bisa menghadapi stigma itu enggak ketakutan, enggak merasa kayak tersiksa gitu ya. Dia penelitiannya di sini. Dia penelitiannya pada waktu kejadiannya post-stigma. Tapi dia enggak bisa memahami. Terus saya mengatakan, wawancara dengan ibu ini ternyata ibu ini hebat ya. Ibu ini ternyata menghadapi stigma itu kuat ya. Ya, ternyata ibu kuat. Kalau saya langsung tangkap di waktu saya wawancara, ya kesimpulannya begitu. Tapi kalau saya tarik mundur ke belakang,
dia pernah mengalami masa di mana stigma itu betul-betul membuat dia drop, betul-betul membuat dia tidak berani ketemu orang, merasa sangat salah, merasa sangat sedih, merasa hidupnya itu tidak benar. Itu pernah mengalami kejadian itu. Nah, jadi apa yang terjadi hari ini tidak bisa dijelaskan dengan kejadian hari ini, tapi juga hari yang lain. Terus setelah ini kan kesimpulannya di sini. Terus setelah ini, apakah ibu ini tetap new normal, tetap resisten terhadap stigma? Tidak ada jaminan. Belum tentu. Bisa jadi penelitian lagi tahun depan diteliti oleh adik kelasnya, ibu ini kembali ke pre-stigma. Gitu. Nah, itu memang ya antara kekuatan dan kelemahan dari fenomenologi ya, kualitatif. Itu. Berarti tadi kalau misalnya yang pengalaman hidup itu kan butuh waktu yang jauh kan kita bicaranya. Apakah bisa disebut fenomena juga ketika misalnya itu contoh yang Bapak kasih tadi komunikasi pribadi misalnya tentang perceraian. Tapi kita ambil misalnya pasca perceraian. Kalau wawancara, tapi kita membatasi pada saat tertentu gitu Pak. Apakah itu juga disebut fenomenologi? Kita harus sadar itu juga bisa masuk. Karena memang harus tadi keseluruhan tadi ada perannya, ada saat sekarang ataupun iya. Kalau waktunya sebenarnya tidak ada batasan Pak. Yang penting bagi kita sebagai peneliti adalah kita tahu periodisasi. Jadi kita bagilah. Kalau ini kan pre, post perceraian atau sebelum perceraian ya. Tapi bisa juga waktu ini dibagi bukan pre dan post perceraian, tapi ketika misalnya waktu itu suaminya masih sehat. Terus ketika kemudian tiba-tiba suaminya kecelakaan dan kemudian terjadilah segala macam. Itu saya bisa membuat penggalan periodenya adalah penggalan kejadian itu. Gitu. Ya, ketika suaminya masih sehat, masih kaya, cukup, terjadi begitu. Nah, terus dia punya anak, terus ternyata terjadi musibah, dahsyat. Suaminya meninggal misalnya. Dan ketika suaminya meninggal itu, wah sudah terjadi hal yang luar biasa. Kemarin yang ibunya membunuh anaknya, bunuh diri anaknya, dan itu kan karena sudah suaminya meninggal, keluarganya tidak mau mendukung, secara sosial tidak ada dukungan sosial, akhirnya dia bunuh diri. Ya, walaupun kalau bunuh diri tidak bisa diwawancarai ya, tapi secara kehidupannya itu. Nah, jadi penggalannya ini Pak, boleh terserah Bapak yang berusaha untuk nanti kepentingan menjelaskan perumusan masalahnya gimana dan juga teorinya bagaimana. Tapi ada pengalaman hidup yang Bapak penggal-penggal itu untuk menunjukkan bahwa ini loh kejadian dia di atas, dia di bawah, dia menghadapi ini. Sama seperti yang tadi new normal, dia punya family resilient yang kuat, ya. Ini Bapak wawancara di sini kan. Nah, tapi ternyata sebenarnya kalau Bapak tarik ke belakang, Bapak akan menemui bahwa family resilientnya tidak kuat ya. Komunikasinya. Oh, loh, katanya dua. Ya, ini Pak, saya masih sedikit bingung terkait dengan bangunan dari model kedua ini kan, karena apapun yang akan kita teliti di future-nya itu kan berarti itu kan sekarang, ya kan? Jadi kita tidak bisa hanya bisa menanyakan bagaimana kira-kira mungkin 3 tahun ke depan itu seperti apa. Tapi kan itu jawaban saya dari semua antara future sama now itu adalah sebuah pengalaman yang pas dan dari future-nya. Benar ya? Berarti kan Dari ini adalah kumpulan dari masa lalu dan masa depan. Jadi ketika kita melakukan wawancara itu ya now-nya itu ya. Tapi Bapak bisa mengeksplor ya secara subjektif ya tentang masa depannya dia Dan pengalaman biasanya. Iya, dan pengalaman sebelumnya. Masa depan itu adalah muncul mungkin dalam bentuk kecemasan dia, ya ketakutan akan ke depan nanti begini, bagaimana gitu. Masa lalu itu rasa sakit dia, itu bisa kita telusur. Ya. Sebenarnya juga tidak terlalu tepat menyebut
rasa sakit dalam hidup, luka, itu adalah masa lalu. Ya. Terus yang kecemasan itu masa depan. Sebenarnya enggak terlalu tepat itu. Yang lebih tepat yang nyebutnya itu kecemasan, luka, sakit, kecewa, ini saja. Bukan masa lalu dan masa depan. Sehingga membagi periodisasi waktunya bukan masa lalu, masa depan, tetapi itu dari kejadian yang suaminya meninggal, kejadian ketika dia diusir dari rumah. Nah, kejadian-kejadian itu membentuk pikiran dia. Berarti untuk dalam tahap wawancara itu sangat penting untuk dalam konteks ini adalah penting untuk dilakukan dengan durasi waktu juga. Jadi misalnya hari ini kita wawancara kan berubah ya, Pak. Tadi saya wawancara bisa saja 1 bulan kemudian atau 2 bulan kemudian hasilnya akan berbeda. Nah, apakah harus dilakukan periode itu untuk kualitas itu kualitas waktu ya untuk triangulasi? Kalau triangulasi biasanya tidak sampai di triangulasi waktu ya, tetapi yang di triangulasi itu sumber ya, triangulasinya metode gitu ya. Misalnya metodenya ketika kita tanya dia menunjukkan rasa kecemasan yang luar biasa gitu, terus coba kita cari metode lain. Saya pakai kuantitatif. Di sini ini kan ada di Google itu kan ada mengukur kecemasan. Nah, saya ukur kecemasannya pakai itu. Atau saya bentuk grup kelompok untuk dia bicara. Tapi enggak saya triangulasi dengan waktu. Karena sebenarnya yang dicari itu hanya periode kejadian saja. Supaya saya tidak menyimpulkan bahwa apa yang ada sekarang terjadi itu adalah ya kondisi yang selama ini dia miliki. Kalau dia di sini itu dia punya resisten terhadap stigma yang muncul pada dia, maka tidak berarti bahwa seluruh hidupnya itu dia sebenarnya resisten. Tidak. Mungkin sebelumnya ada tidak, itu aja yang kita perlu ketahui naik dan turun. Ya. Dari pertanyaan yang pertama adalah membandingkan antara studi kasus dengan fenomenologi. Karena tadi Prof menjelaskan bahwasanya fenomenologi juga di sana ada wawancara mendalam. Nah, terus satu aja. Oke, terus ini Pak. Ambil contoh Pak, kasus studi kasus contoh mungkin juga yang aja kasus pondok pesantren. Kasus ini kasus kereta Kereta beras. Apakah itu juga bisa nanti jadi pengalaman? Karena kan orang yang naik ke penumpangnya ya. Nah, seperti itu. Apakah itu juga bisa artinya nanti yang kita teknologi. Jadi kalau studi kasus itu yang dipentingkan ada yang pertama adalah saya kemarin diskusi sama siapa ya? Fenomenal. Fenomenal. Oke. Saya berjalan. Ya. Ini kemarin prosesnya adalah ya, mengingatkan di saya mengingatkan. Jadi kalau studi kasus yang Bapak teliti ya, yang Bapak teliti itu adalah kejadian ini kenyataan kejadian atau fakta dan sebagainya ya, misalnya tabrakan kereta api atau ini orang yang mengalami stigma stunting gitu ya, atau ada itu yang kasus pesantren dengan kekerasan seksual ya. Itu yang kalau studi kasus yang dicari di sini ada konteks yang membentuk ini. Ini yang dijelaskan. Konteksnya di mana? Konteksnya dibatasi di sini.
Gitu. Jadi studi kasus bukan studi karena lokasi saya di situ, bukan. Tapi studi karena ada kejadian khusus di situ. Yang kejadian itu bagi saya merupakan sesuatu yang harus saya jelaskan. Tabrakan kereta api, jelek. Ini memang satu kejadian. Maka di sini kita cerita tentang tabrakan kereta api. Ini sini ya. Kejadiannya adalah tabrakan kereta api. Pertanyaannya adalah, mengapa kecelakaan kereta api itu terjadi di situ? Antara kereta jarak jauh dan kereta komuter. Kok di situ? Ada apa di situ? Jadi ini saya batasi kejadiannya di situ. Kan ceritanya itu ada apa namanya? Di sini ada taksi ya. Ada taksi. Terus kereta di sini berhenti. Terus di sini kereta juga berhenti. Terus kereta yang di sini ternyata ada palang lampu yang nggak bagus. Jadi nggak tahu kok mabuk dia. Nah, kayak kejadian itu, Pak. Kayak kejadian. Itu kasus. Terserah Bapak mau meneliti apa. Saya mau meneliti stunting. Kenapa kok meneliti stunting? Karena Pak, ini ada satu desa ya Pak. Desa ini hampir 90% penduduknya stunting semua Pak. Tetapi ekonominya sangat maju. Dia itu penghasil sayur mayur yang sangat maju Pak. Tapi stunting semua. Nah, itu menarik untuk jelas. Beliau kemarin bertanya, wah ini bagus karena monumental. Tidak selalu fenomenal, tidak selalu sesuatu yang wow, gitu ya. Tapi kalau mau wow juga nggak apa-apa. Tetapi sesuatu itu punya keunikan dijelaskan sebagai sebuah case komunikasi. Itu studi kasus. Studi kasus itu dulu ceritanya berawal dari studi administrasi publik. Jadi pemerintah itu menyelenggarakan program untuk 100 desa kayak MBG. Wes dikasih kan. Ternyata ada satu tempat yang MBG-nya itu keracunan terus. Dan lain-lain nggak keracunan. Nah, karena ini keracunan terus, bagi saya ini satu kecenderungan deviasi yang menyimpang dari keumuman. Yang umum bisa saya jelaskan pakai statistik, saya bisa. Nah, tapi yang aneh ini gimana nih? Nah, saya datangi dia. Saya studi kasus. Yang saya teliti adalah kejadian kamu masak sampai kamu apa jenis keracunan itu gimana? Jelaskan semua detail ya. Setelah itu apa faktor di sekitarmu ya, namanya tidak faktor ya, tapi apa dimensi-dimensi kejadian-kejadian yang membuat terjadi di tempat itu terus gitu. Kenapa? Nah itu studi kasus. Kalau fenomenologi dia tidak fokus pada kejadian itu sebenarnya. Kejadian itu, peristiwa ini adalah cara menjelaskan. Cara menjelaskan yang tadi tidak ada itu ada. Fenomena yang tidak nampak di permukaan, tetapi itu kejadian. Ya. Kalau fenomenologi lebih meneliti tentang being. Ini yang dicari. Jadi bagaimana proses menjadi? Gitu. Ini ada being, ini being itu jadi ya. Saya dosen. Kalau being saya menjadi dosen. Kecelakaan saya korban. Bagaimana ceritanya saya menjadi korban? Ya. Ini ada 10 orang jadi korban Pak, tapi tidak mati ya. Semua luka-luka parah gitu lah ya. Yang di sini nangis, yang di sini susah, yang di sini alhamdulillah, alhamdulillah. Kenapa? Selamat. Dan selamat ya. Saya hanya kalau saya tidak kecelakaan, saya pasti telah melakukan maksiat yang luar biasa. Kecelakaannya telah mencegah saya dari berbuat maksiat sesampainya di sana gitu ya. Nah, ternyata dia bersyukur dengan itu. Nah, itu AKD. Saya meneliti pernikahan anak usia dini.
7 tahun. Ini saya teliti. Gitu. Jadi bagaimana orang subjek itu menjadi seperti ini, berperilaku seperti ini, nah itu fenomenologi. Gitu. Tapi kalau studi kasus lebih mementingkan konteksnya ini, bahwa ada sesuatu di sekitar ini yang menyebabkan dia menjadi khas kejadian itu. Yang di sekitar ini itu bisa jalannya, bisa lampunya, bisa orangnya, bisa kepercayaan yang ada di sini, nilai-nilai budaya ada di sini, bisa. Kayak Bu Erna meneliti dengan dia etnografi ya, dia etnografi, tapi itu juga studi kasus, bisa juga. Dan meneliti bagaimana suatu masyarakat di NTT itu bisa mempertahankan lingkungannya. Lingkungannya itu tetap lestari sampai sekarang. Kemudian yang mengambil tema tentang komunikasi lingkungan. Bagaimana masyarakat di sana itu berkomunikasi menggunakan istilah tertentu, melarang, mengizinkan, memiliki tokoh tertentu, sehingga daerah itu menjadi lestari. Ya, ada gunung suci, ada, nah, itu dia menjelaskan apa yang ada di situ. Oh, ternyata ada nilai-nilai budayanya, ternyata ada sejarahnya, dulu kejadiannya. Nah, itu di situ. Tapi kalau fenomenologi, dia jelaskan prosesnya saja. Yang prosesnya ini nanti bisa panjang dan ya memang setiap studi beda ya. Kayak misalnya saya melakukan studi critical study di desa ini, di kejadian kecelakaan ini. Saya tidak pakai studi kasus, tapi critical study. Sama, yang saya teliti adalah kejadiannya. Cuma saya tidak melanjutkan ke konteksnya. Tapi yang saya teliti adalah sebenarnya ada dominasi kekuasaan siapa yang menyebabkan kejadian ini terjadi. Jadi ada kesalahan di dalam tata laksana kekuasaan. Sehingga kemudian ada yang terdominasi dan tidak berani mengambil keputusan, akhirnya terjadilah seperti itu. Itu kalau critical study. Tempatnya sama saja. Itu. Saya lebih menekankan tentang relasi kuasa di situ. Kalau studi kasus, tidak. Isu relasi kuasa ya saya masukkan fenomenologi, semua masukkan. Yang penting saya bisa jelaskan kejadian itu terjadi di sini. Etnografi, misalnya. Saya mau penelitian nih etnografi di tempat di sini, ya, atau etnografi. Kalau bedanya kalau etnografi, Bapak itu data dan sebagainya adanya di internet, gitu. Tapi kalau etnografi klasik, ya, datanya ada di sini. Kalau etnografi apa? Dia lebih berbicara tentang bagaimana kepercayaan, bagaimana pengorganisasian sosial, budaya masyarakat ini membentuk kehidupan seperti ini. Misalnya, kok bisa taksinya ini nyelonong di sini gimana? Kan itu sudah ditutup, kok tetap nyelonong saja. Oh, ternyata di situ ada kebiasaan, ada kepercayaan, ada ini yang dia bisa nyelonong itu lama. Jadi di dalam penelitian kualitatif itu berbeda dari segi penekanan apa yang mau dijelaskan. Ya, jadi kalau kualitatif tidak apa. Kasus ya dicari konteksnya, kasusnya apa. Kalau fenomenologi dicari proses kejadiannya, dirinya gimana, gitu ya. Kalau etnografi ya dicari nilai-nilai budayanya, gitu. Dan terus kalau kualitatif. Jadi kalau fenomenologi dia mementingkan gift. Saya penelitian misalnya budaya yang di orang Toraja itu, yang orang mati diturunkan orang Manene ya, Manene. Itu saya bisa penelitian dengan menggunakan studi kasus di situ. Kenapa? Tidak ada di tempat lain. Tidak ada di tempat lain. Tidak ada di situ itu. Jadi ini kan spesifik ya, unik. Yang hanya bisa dijelaskan dengan apa yang ada di Toraja saja, yang lain nggak bisa. Saya bisa studi kasus. Saya juga bisa etnografi di situ.
Jadi saya mencoba untuk meneliti bagaimana nilai-nilai masyarakat, budaya masyarakat bisa mengkonstruksi seperti kejadian itu. Saya juga bisa fenomenologi. Bagaimana orang yang hidup, anak laki-lakinya yang memandikan ibunya, mengganti bajunya, kok bisa dia jadi orang seperti itu? Jadi orang yang mau melakukan itu loh. Gitu. Itu kalau penelitian koruptor ya pakai fenomenologi. Iya, karena koruptor itu kan bukan hari ini saya jadi koruptor, tidak. Terus ada proses panjang, kesalahan komunikasi begini, terus ada penegak hukum begini, buat itu. Tapi kalau ada katakan satu DPRD semuanya korupsi, studi kasus satu DPRD korupsi, coba dicari korupsi, berarti agak susah cari informasi. Jangan Nggak ada yang ngaku ya. Enggak, Nggak ada yang informasinya belum tentu mau ngaku. Itu saya dijebak pasti jawabannya gitu. Enggak, orang itu korupsi kalau sudah tertangkap. Walaupun korupsi kalau nggak tertangkap ya belum korupsi. Jadi wawancaranya ibu ke penjara aja. Nanti kalau ibu fenomenologi, ibu akan ketemu dia bukan koruptor. Oh, dia studi kasus, ibu pasti ketemu dia koruptor. Karena kalau fenomenologi bukan ada asli, subjektif, kejadian, ya, dia berusaha menjelaskan itu. Saya korban, begitu. Korban itu being ini. Iya, being korban. Gitu. Prosesnya selama korupsi. Kenapa? Prosesnya ketika dia jadi koruptor itu Bukan, prosesnya fenomenologi. Tapi apa yang menyebabkan dia jadi koruptor? Dikasih. Gini, misalnya ada kekuasaan, ada penegak hukum, ada peluang dengan anak tua. Jadi kalau riset kita fenomenologi, poinnya adalah pertama adalah penamatan ini, kalimat pertama yang harus kita pahami. Kedua adalah subjektif. Ketiga adalah pengalaman hidup. Ya. Keempat adalah proses menjadi. Ini yang harus dijelaskan. Dan yang kelima itu adalah kesadaran. Biasanya disingkat dengan kesadaran dan pengalaman hidup. Jadi kesadaran yang diperoleh dalam pengalaman hidupnya. Satu orang dan orang yang lain itu berbeda. Oke, sekarang kita nanti coba meneliti ya yang silent intellectual tadi ya. Bapak Ibu nanti buat dua kelompok saja, satu kelompok wawancara 2 orang gitu ya, sehingga kalau 9 akan dapat 18, kalau 10 dapat 20. Oke. Saya ingin, tapi boleh silakan kalau mau diskusi judulnya yang lain boleh. Tapi maksud saya kalau silent intellectual itu lebih simpel, lebih gampang mengumpulkannya karena mahasiswanya udah di luar situ ya. Itu adalah silent intellectual ya. Ini studi saya mendapatkan latar belakang masalah bahwa sebagian besar mahasiswa di UNS ya, tidak tahu di tempat yang lain, tapi sebagian besar UNS, umumnya mahasiswa S1 itu di kelas tidak efektif komunikasinya dengan dosen, dengan teman-teman mahasiswa dalam hal intelektual, akademik. Tidak efektif. Ya itu tadi, sakelas ngomong musisi, sakelasnya. Nah, di dalam penelitian fenomenologi, being silent intelektual itu masuk di sini. Saya sedang menstudi bahwa anak-anak itu menjadi silent bukan karena memang dia silent, tetapi memang ada satu peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian, pengalaman-pengalaman hidup yang membangkitkan kesadaran mereka untuk
Ini pengalaman ini. Pengalaman. Nah, ya. Jadi menjadi kalau Bapak Ibu misalnya merasa saya ini orangnya pemarah, saya itu orangnya pendiam, saya itu orangnya itu bukan sekedar terjadi hari ini. Tetapi semua itu menjadi pemarah, pendiam, ya, menjadi apa saja lah. Itu karena pengalaman hidup yang membangun kesadaran. Dan kesadaran inilah yang mendorong, menyuruh dia untuk bersikap, bertindak seperti itu. Nah, nanti Bapak Ibu mengumpulkan data, coba cari cerita ini seperti ini. Mungkin Bapak Ibu akan melampaui masa lalu di batas perguruan tinggi, yaitu di SMA, mungkin di SMP. Atau kalau mau penelitian yang lebih jauh, bukan silent juga, tapi juga ada di mahasiswa. Boleh. Ya, saya biasanya kalau penelitian kualitatif itu saya minta mahasiswa meneliti seks bebas. Itu undercover, tapi bisa diwawancara. Tapi harus wawancaranya dengan mereka yang sudah melakukan seks bebas. Identifikasinya gimana ya? Hanya satu baris tiga. Yang mau dalam masa kabur Dijadiin bahan ya. Gara-gara nanti kita tanya. ada lagi masih pas. Oh ya, nanti begini ya, nanti setelah Bapak wawancara kan akhirnya ketemu ya anak-anak itu silent atau apalah alasannya karena ada yang masalah takut, ada yang masalah tidak enak gitu ya. Terus cari konsep, nah ini penelitiannya begini Pak, kalau kualitatif. Tapi ini sebenarnya tidak hanya fenomenologi ya, ini semua kualitatif punya pola yang sama. Jadi yang pertama di dalam penelitian kualitatif itu harus bracketing dulu. Bracketing. Tahu bracketing? Bracketing itu kita harus menutup diri dulu dari nilai-nilai, dari kebiasaan, dari norma-norma yang kita miliki. Ya, itu ditutup dulu. Nggak boleh jadi misalnya penelitian seks bebas langsung mengatakan kenapa Mas kok melakukan tindakan yang tidak sopan. Ini kan melanggar agama kita. Nah, nggak boleh ya. Kita tetap membiarkan mereka untuk memberikan penafsiran sesuai dengan apa yang mereka pikirkan. Gitu ya. Nah, kita bracketing dulu, kemudian kita akan melakukan wawancara dengan mereka dengan perumusan masalah yang kita miliki. Ini let's say kita sudah punya perumusan masalah ya. Nah, kita punya perumusan masalah, nanti Bapak Ibu tulis dalam bentuk field note. Sederhana saja, tetapi sudah mulai berlatih ya. Mungkin sudah ada yang biasa pakai field note, mungkin ada juga belum ya. Field note itu bentuknya gini Pak. Ini dibagi 4 ya. Di sini ini identitas. Nah, nanti kalau Bapak punya penelitian gerakan mahasiswa, suruh dia buat begini. Itu kuncoran ningrat itu kalau penelitian, field note-nya itu bisa setebal ini tuh 10. Besar sekali ya. Ini identitas, ini siapa yang diwawancarai, kapan, termasuk di mana dia wawancara, situasinya bagaimana. Saya wawancara di kafe, kondisinya crowded, itu harus disampaikan di sini. Berapa lama saya wawancara. Terus di sini ini when sure and unsure. Pertanyaan termasuk dalam bentuk jawaban gestur itu harus dijawab. Jadi saya gimana menurut Mas, setuju atau tidak? Gimana ya? Nah, dia tulis jawabannya gimana ya? Ini peneliti boleh menafsirkan itu. Kalau memang ditekankan lagi, artinya Mas tidak setuju. Enggak setuju sih, enggak juga, tapi setuju juga enggak. Gimana ya? Jadi juga ditulis di question and answer ya. Question and answer.
Terus di sini ada coding. Di sini ada coding. Coding itu ada 3. Ada open code, ada actual code, open code, axial, sama selective. Ini code semua. Di sini tidak semua pertanyaan Bapak Ibu harus kasih coding, tetapi jawaban-jawaban informan yang itu nanti relevan di dalam, menurut saya penting gitu ya, untuk diperhatikan, itu dipakai di berikut. Ya, misalnya dikasih C1, lalu nanti ada lagi C2, C3, atau ketemu C1 lagi, ditulis C1. Ini. Oke. Namanya coding. Open code itu coding yang langsung saya ambil dari ucapan informan. Open code. Ya, dia jawab apa langsung saya ambil. Saya tulis, coding itu tidak kalimat ya, cuma kata atau frase. Gitu. Kata atau frase. Saya dia katakan, Bu, bagaimana kejadian ketika Ibu melihat kecelakaan itu? Wah, itu mematikan. Kata mematikan itu penjelasan di dalamnya itu banyak sekali. Terus kita nulis di sebelahnya cuma mematikan, sakit, gitu, dan sebagainya ya, sesuai dengan ini. Kalau actual code itu nanti Ibu ketemu open code 1, open code 1, open code 2, ini bisa dijadikan satu. Gitu. Ini sudah namanya actual code. Jadi actual code sebenarnya yang membuat si peneliti. Tetapi dia boleh buat dengan mengambil dari jawaban ini. Oh, ternyata yang tadi ngomong tentang mematikan, ya, dan yang mengatakan code yang lain itu adalah kehendak Tuhan misalnya ya. Ini bisa saya jadikan satu. Dalam konsep misalnya fatalistik. Jadi ini sampai di situ Pak. Kecerdasan dan sensitif, kecerdasan, kemampuan analitis dari peneliti itu membedakan satu peneliti dan peneliti yang lain. Kalau dia tidak sensitif, dia tidak kritis, itu ya naik ke tingkat actual code-nya agak berat. Nanti actual code 1, actual code 2, bisa juga 3 ya, 4. Ini nanti menjadi selective code. Selective code itu sudah tingkat tertinggi. Misalnya kalau saya ngomong solidaritas. Solidaritas itu ditemukan oleh orang. Dia nyebut solidaritas. Ada solidaritas organik, ada solidaritas mekanik. Solidaritas organik dasarnya adalah emosi. Ya. Ini punyanya Durkheim. Solidaritas. Dia bagi solidaritas mekanik, solidaritas organik. Solidaritas mekanik terdiri dari emosi, dasar hubungannya, sama sanksi. Ini juga gitu. Ini dasarnya adalah fungsi, sanksinya ini fisik, ini sanksinya adalah restitutif. Tukar. Gitu. Saya ketemu sama selektif. Ya. Kalau Bapak nanti penelitian bisa sampai di sini. Ini jadi proposisi. Jadi novelty, proposisi. Tapi tidak semua orang bisa terus hasilnya di sini, tidak, karena agak beda-beda. Kita bisa dibantu dengan NVivo, ya, aplikasi NVivo itu untuk membuat tema-tema, ya, untuk jadi seluruh data yang saya transkrip itu, saya masukkan ke NVivo, terus saya perintah, buatkan saya tema-tema dengan tingkatan level actual code, selective code dan sebagainya. Dia bisa buat. Tapi ya menjelaskannya juga beda ya. Jadi ini ada open code, actual code, selective. Terus di sini memoing. Memoing itu kesimpulan sementara untuk satu informan. Bapak Ibu sering mendengar ya, teknik analisis kualitatif terus menyebutkan Myers-Habermas, reduksi data, kesimpulan ya. Itu bukan teknik analisis, itu logika analisis. Logikanya kayak ini, setiap informan saya ketemu harus langsung saya analisis, saya simpulkan ini, itu.
Nanti saya pindah ke informan kedua, ya, saya pakai begini lagi, saya pindah ke informan kedua, itu saya hubungkan informan satu ke informan kedua, saya menghasilkan lagi catatan lagi, memo yang 3, dan seterusnya. Jadi kalau kualitatif, kenapa jumlahnya tidak banyak? Karena memang detail di dalamnya itu. Saya tidak boleh kayak kuantitatif. Saya wawancara pada 20 orang. Wawancara, 20 selesai baru saya analisis. Tidak boleh, haram itu. Langsung masuk perangkat terus. Kalau kuantitatif memang begitu. Responden saya 100, ya kudu tak wawancarai 100 dulu semua. Harus saya analisis. Kalau masih 90 saya analisis salah karena tidak errornya tidak memenuhi. Tapi kalau kualitatif jangan pindah wawancara kedua sebelum orang pertama Bapak Ibu paham. Termasuk ini relevansi zaman dia dengan perumusan masalah. Ini relevansi dia dengan teori yang saya pakai. Gitu. Jadi ini harus tuntas dulu, baru pindah kedua. Dan pindah kedua tidak sebelum menghubungkan dua orang ini. Gitu. Pelan-pelan saja, pelan-pelan. Tapi pertanyaannya berarti ada pengembangan antara yang satu tadi dengan yang kedua ya? Mungkin bisa ada pengembangan, mungkin tidak, mungkin sama saja. 1, 2 itu sama saja. Jawaban dia itu sama dengan ini. Gitu. Bisa saja berkembang. Nanti kalau berkembang, memori Bapak akan berkembang. Jadi yang semula Bapak cuma punya 1 proposisi pernyataan, nanti bisa 2. Tapi bisa saja sama. Riset saya meneliti 30 informan. Semua informan itu jawabannya sama. Bahwa orang Arab itu mulia. Saya tidak bisa berhenti. Walaupun sudah 30, tidak mungkin masyarakat itu homogen. Tidak mungkin, pasti heterogen. Jalan cari. Baru dari 30 ketemu. Makanya teknik analisisnya, ya kalau sudah punya vendor, teknik analisis saya belok sini ya. Ini belok sini. Teknik analisisnya namanya horizontalizing. Menghorizontalkan. Saya nyebutnya analisis tingkat 1. Saya minta analisis tingkat 1, tidak bisa. Seringkali di dalam penelitian kualitatif itu nanti di sini bab analisis ya, bab temuan data dikasih subjudul, terus informan dia sebenarnya 30, tapi yang dimasukkan di uraian ini hanya 3, ya, 3, 2 atau 5 gitu. Nah, itu tidak boleh, tidak boleh itu. Itu kayak wartawan kita itu, kayak wawancara orang terus ketok ini, tidak bisa, tidak ada analisisnya. Kita harus melakukan horizontalizing, tapi horizontalizing ini sebenarnya sumbernya dari sini. Apa itu? Ini ada dimensi, ini informan. Nah, Bapak Ibu informannya berapa? 10 misalnya. Ya ini dijajar dulu. Ini si Agus, Budi, Cahyo, Dedi, dan seterusnya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, sampai C, Joni. Ya. Ini dimensi yang Bapak Ibu bandingkan. Ya. Misalnya kalau saya ngomong tentang stigma stunting tadi itu ya. Yang pertama saya ngomong tentang dari mana stigmanya, asal stigma. Saya harus jejer 10 orang ini dulu Pak. Itu horizontalizing ini. Saya jejer, terus dampak atau dampak yang dirasakan setelah stigma, sakit hati, takut keluar rumah, tidak berani bertemu. Saya jejer Pak. Setelah horizontalizing, saya bangun thematic frame. Thematic frame. Ini saya sebut analisis tingkat 1. Tingkat 1. Analisis tingkat 1 ini dilanjutkan analisis tingkat 2 sebelum thematic frame ya. Ini ABCDJ, saya cari yang sama jawabannya dan yang beda. Gitu.
Nanti saya akan temukan dari 10 informan, mungkin ketemunya ternyata ada 3. A, D, J sama, B, E, R sama, gitu. Sehingga yang semula ada nama orang ini, ada nama orang dan ini sampai 10, alias yang 1, namanya hilang. Ini 3 ini kemudian saya kasih nama. Gitu. Ya, ini misalnya namanya adalah bisa saja ini resisten, tidak resisten, netral, dan gitu. Saya tahu yang ini isinya siapa saja. Ini isinya siapa saja. Terus ini deskripsinya. Ini dimensinya. Dia uraikan. Yang membedakan dari 11 orang itu 10 menjadi cuma 3. Mungkin ketemu 2. Gitu. Tapi saya tidak boleh membuat ini sebelum saya menjajah semua ini. Gitu. Sehingga dalam kualitatif semua informan harus diperlakukan sama. Tidak boleh dipilih 2 atau dimasukkan di bab A, dipilih yang 5 dimasukkan bab B, nggak bisa. Semua dianalisis. Nanti kalau sudah ini, ya sudah ketemu grouping, ini kan Bapak Ibu membuat tema ini, membuat nama-nama kan, ya. Nah di sini Bapak Ibu kemudian menetapkan tema. Lalu saya bahas orang stigma stunting yang harus dibahas adalah tema 1, dampaknya, tema 2, apanya, terus tema 3. Gitu. Nah ini cara kita menganalisis. Jadi kemungkinan di analisis itu ada tabel yang dibuat, mungkin bukan tabel. Di salah satu di sini nih, ini sejarah, ya, sejarah. Pengalaman dia pertama kali ngalami itu sejarahnya gimana. Bapak Ibu kemudian membuat analisisnya bukan tabel begini, tapi sebuah proses sequential gitu ya. Jadi kejadian dari ini terus ke sini, ke sini, ini juga ngalamin ke sini. Nah, ada proses kejadian sejarah. Mungkin analisisnya iceberg. Iceberg itu ini kayak ada permukaan di sini. Nah, Bapak yang permukaan ini apa, terus yang di sini nih Bapak tunjukkan ini faktanya, gitu. Jangan seperti itu. Pengumpulan datanya sama, interview, tapi yang membedakan analisis. Tadi setelah orang itu disorganisasi, grouping atau tematik baru? Di grouping dulu, ya, grouping terus dikasih nama, ya. Namanya sebaiknya adalah nama yang diperoleh dari masyarakat, dari lapangan. Tapi kalau misalnya kesulitan, ya nggak apa-apa Bapak Ibu ngambil teori ya. Tapi itu alternatif terakhir ya, kasih nama. Nanti teori itu baru muncul setelah kita selesai di akhir. Nah nanti habis tema-tema ini, terus tema-tema itu saling dihubungkan. Mungkin berhubungan, mungkin bertentangan. Ya, nah hubungan dan pertentangan itu ditulis dalam proposisi, kalimat-kalimat bahwa di dalam kondisi di mana keluarga itu utuh kuat, maka tekanan pada stigma stunting itu bisa membantu untuk resilient. Nah ini kan kalimat ini kan mengandung konsep-konsep ya, keluarga yang utuh, kekuatan resilient. Ini diambil dari cerita-cerita ini. Berarti ini latar belakangnya kategorisasi tema ya Pak? Iya. Membuat tema-tema. Soalnya waktu S2 melakukan ini tapi tidak ada backgroundnya ini gitu Pak. Ada kategorisasi temanya dibuat tapi tidak pakai ini. Yang ini, analisis tingkat satunya dibuat, horizontalizing. Yang paling sering jadi masalah itu karena tidak membuat ini. Jadi akhirnya bingung. Iya, jadi cuma wawancara, ya bukan cuma ya, wawancara dengan sulit ya. Terus dipilih-pilih dari wawancara itu yang masuk ke laporan saya. Gitu. Milih-milihnya itu nanti, setelah ini dicampur-campur, milih-milihnya nanti. Kalau sudah kita tahu temanya. Nah, saya jelaskan kemudian ya. So, mulai lagi dari awal. I just give an example. Technically, when you do quantitative research, after we understand about this phenomenology,
So we have concept phenomenology. The first is subjective. The second is the third is the life experience. The fourth is being, and the fifth is awareness. So you study about awareness on the specific life experience. That is phenomenology. So to do the qualitative research, with bracketing. You have to close or you have to postpone value, culture, norm that you already have based on your community. You have to stop for a moment and then you go to the field and start to communicate with the people. And then you make a field note. Field note consists of it's a paper like this, and this paper is divided into 4 parts. The first part is identity. Here you say that the purpose of the research, how long you did the research, and the situation is crowded or not, And this is a question and answer. Question and answer. Included, you have to note the guest. Like, are you agree? And then the informant say, the long has a meaning. So you have to note here the long And then this is ordain. Ordain is the short word, a term, which is you choose from the answer of the informant that this will indicate the content of this. Of course, you just put the essential coding that related to answer your research problem. And then there are 3 coding: open code, Excel code, and selected. Open code is the term coding that you directly take from your informant. Excel code is the concept that you created from the open code. So you may have 2 open code and then you create Excel code. Selective code is a conceptual code, creating from the Excel code. So you have to be a little bit critical and you have to be smart, so that you can create selective code. And then after this, you have, let's say you have 10 informant, then you start with this. I call it the analysis level 1. It's horizontalizing. Horizontalizing is that you put all your informant here, and you have dimension to discuss. For example, this is the history that he knows about this. The R, how is the history, the B, the C, the D. They have the own history. That is horizontalizing. And after that, you try to thematic. Combine, which is the same, and combine, which is not the same. Maybe you have 2 groups, maybe you have 3 groups. After this, you then choose the theme and etc. You may also create a story, explanation. How about the apa namanya? En vivo? En vivo. Oh, en vivo is applications. Like in a quantitative, you use SPSS. In qualitative, you can use en vivo. You have an interview, this one, you just send the file to the en vivo. The en vivo will analyze. If you have, let's say, 10 field note, then you can ask the en vivo to find what the similarity of all the information. Then you can help. En vivo also can do this. En vivo juga bisa melakukan ini melalui tema-tema susun. Tergantung pada penelitiannya, tergantung pada penelitian, pada kemampuan eksplorasi informan, wawancara pada informan. Kan kalau kualitatif kan kita nggak ketemu informan cuma sekali. Kita balik lagi, itu kan kejelian dan kedalaman dari penelitian.
Itu membedakan penelitian satu dan penelitian yang lain. Jadi tergantung nanti kalau Ibu bisa lebih detail, bisa lebih mengembangkan hal-hal baru, itu akan lebih banyak tema. Kalau misalkan dalam penelitian, Prof, izin bertanya karena masih di ingin memahami persaingan mobil konvensional dengan mobil listrik. Kemudian didapatkan data penjualan tertinggi mobil konvensional adalah Toyota. Mobil listrik adalah BYD. Nah, ternyata saat ada penelitian, ada wawancara, itu malah ditemukan banyak karyawan Toyota di hijack pindah ke BYD. Nah, itu masuknya studi kasus atau fenomenologi? Kalau menurut saya lebih tepat fenomenologi ya. Itu being. Itu bagaimana karyawan di Toyota itu kemudian memutuskan diri untuk menjadi migran pindah. Itu kan satu keputusan. Itu satu keputusan hidup, satu pengalaman hidup, lintas kriminalitas. Lintas kriminalitas itu lintas bapas. Saya laki-laki terus saya jadi perempuan itu kriminalitas. Ya, saya Islam terus masuk ke gereja itu kriminalitas. Nah ini juga saya yang biasa kerja di Toyota, saya melintasi batas itu kan ada. Kalau saya mau melewati Toyota itu kan ada norma-normanya, peraturan kepegawaian, gaji, ketergantungan anak istri saya pada gaji itu saya lewati, saya masuk ke dunia yang lain. Nah pengalaman hidup ini, ya pengalaman hidup lepas sekarang itu yang diteliti fenomenologi pas kali itu. Gitu. Tidak ada kejadian khusus di sini. Kalau menurut saya sih, kecuali itu penelitiannya gini, ada karyawan Toyota nih, ada 10 karyawan Toyota. Dari karyawan Toyota 10 itu ada 5 itu ternyata sukses sekali penjualannya, luar biasa. Ketika dia pindah ke BYD, dia tidak sukses sama sekali. Nah, itu studi kasus tuh. Yang diteliti yang sukses atau yang gagal? Kan dia sukses di Toyota, orangnya sama kan? Itu dia pindah ke BYD, gagal dia. Nah 5 orang ini saya teliti studi kasus. Ada case ini, ada kejadian ini. Iya, apa yang mempengaruhi konteks di Toyota dan di sana orangnya sama. Thank you. Oke, kita sekarang sesi Mas Raka dulu, kasihan dia Mas Raka. ininya dulu. Mau tanya Bro, tadi kan kaitan jumlah informan yang diwawancara itu ada batas limitasinya enggak Bro? Enggak. Kalau di dalam penelitian kualitatif tadi juga relevan dengan pertanyaan beliau ya. Di dalam penelitian kualitatif, hal pertama yang Bapak Uki tidak boleh putuskan adalah jumlah informasi. Nah, batasnya hanya satu, kecukupan penjelasan terhadap pertanyaan penelitian. Jadi Bapak tidak boleh berhenti mewawancarai orang sampai semua permasalahan itu bisa dijawab. Gitu. Jangan berhenti. Dan itu diukur dari orang lain. Coba orang jawab ini. Jadi Bapak kan membuat kayak gini-gini ini nanti kan logika ini mempengaruhi ini. Nah itu kalau Bapak belum cukup masih ada ini, terus Bapak diskusi sama pembimbing atau temannya, lagi kenapa ini kenapa itu harus terus. Tidak boleh. Mungkin bisa 100. Ada penelitian kualitatif yang kemiskinan, budaya kemiskinan apa ya Pak? Di Amerika Selatan itu hanya meneliti 12 satu keluarga atau 12 keluarga ya. Hanya itu Pak. Tapi penelitian itu dilakukan 12 tahun. Dibataskan. Atau penelitiannya cukup 1 tahun, 1 waktu, tetapi jangan dibatasi jumlahnya. Sampai Bapak betul selesai dijelaskan. Berarti peneliti tidak boleh menentukan berapa informan yang akan diwawancari. Tidak, itu tidak boleh. Yang boleh hanyalah cara menentukan atau memilih informan dengan cara propulsif atau snowball. Kalau propulsif Bapak punya kriteria, kalau snowball Bapak tidak punya. Nah, kalau propulsif tinggal menentukan. Yang saya wawancarai nanti adalah 1, 2, 3, 4 seperti itu aja. Tapi jumlahnya
Dulu saya pernah ikut penelitiannya Prof. Kuncoro di saat meneliti tentang lokalisasi dan pelacuran. Tapi beliau itu hanya memberikan tugas kepada kita yang diteliti informannya satu, tapi signifikan others-nya harus bertambah untuk meng-cross check. Nah itu bagaimana? Boleh. Itu dia memisahkan antara biasanya itu yang reputasional ya. Jadi ada namanya research life history. Nah, itu kualitatif juga. Life history. Itu cukup satu saya. Misalnya ada penelitian tentang Jack the Roller. Jack the Roller itu penjahat besar. Saya penelitiannya cuma Jack the Roller saja. Di bukunya itu, ini ya. Ini Jack, sini ya. Nah, Jack itu ditanya, Pak. Secara dia mulai menjadi penjahat. Ditarik ke sini. Nah, dia jelaskan, saya umur 7 tahun, 6 tahun, diusir sama bapak ibu saya. Dan tidak boleh pulang. Saya dari mana makan? Saya cari sendiri. Di sini dia ketemu sama orang tua. Ya, diwawancarai orang tua, ini peneliti. Sini, terus ke sini peneliti. Gitu. Ketika di jalan, saya ketemu satu kelompok geng. Dan geng itu selalu memukul saya. Tapi ada satu orang yang memberi kesempatan saya untuk mau masuk geng. Di sini ada geng. Nah, ini ke sini. Jadi di sini intinya sebenarnya Jack the Roller ini. Tetapi yang kemudian diwawancara itu sampai dia ada polisi. Dan katakan, polisi itu justru yang melakukan kejahatan. Hanya saya disuruh aja polisi itu. Wawancara ke polisi. Ini live story. Cuma satu aja yang diteliti. Saya penelitian tentang anak berkebutuhan khusus. Ya, saya punya tertarik bagaimana anak berkebutuhan khusus itu bisa mengembangkan dirinya. Saya seperti satu. Tapi nanti penelitian dia ini nggak bisa lepas dari orang tuanya, dari sekolahnya, dari pengasuhnya, dari temannya, dari itunya. Hanya untuk menjelaskan life story pengalaman hidup dari Kayak film dokumenter ya. Iya, satu orang. Banyak. Iya, yang sakit jiwa itu kan yang adalah orang pembunuh yang memerintahkan orang lain itu. Dan sebenarnya pembunuhnya ada di dalam penjara. Oke. Sudah. Terima kasih, Prof. Masih ada fakta kan enggak? Wah, panjangan pertanyaan ini. Terus gimana ini? Ada yang mau presentasi, Prof? Kurang 1 jam nih, kurang 1 menit. Ada yang mau presentasi, Prof? Ada kuliah enggak? Ada yang mau presentasi, Sudah. Prof? Nanti kita tunda minggu depan ya. Iya. Berarti untuk yang pengumpulan data nanti minggu depannya lagi. Oke, baik. Saya tetap nanti bahwa saya harap melakukan uji beda ini ya. Ya, apapun, misalnya peneliti tidak harus silent like yang lain, tapi lakukan kemudian uji beda berdasarkan seks. Bisa juga uji beda berdasarkan kelas. Ya, nanti ada yang kaya, sedang miskin. Kalau saya kan tidak perlu diwawancarai sudah bisa. Tapi kalau kelas, bapak wawancaranya harus ada satu tambahan. Ekonominya gimana? Prof, Baik. izin kalau waktu tesisnya kita sudah pernah melakukan ini, apakah boleh kita review lagi sebagai tugas, Prof? Baru. Prof, saya baru masuk mahasiswa satu ya. Ini nggak ada nanti. Oh, Ini mau belajar mixed method. oh. Mixed methodnya dari fenomenologi dilanjutkan ke kuantitatifnya, deskriptif dan uji beda saja. Supaya tahu oh ini loh mixed methodnya itu punya. Oke, siap, Prof. Tapi kalau temanya yang diteliti boleh yang dari tesis itu. Yang dibagi dua tadi itu proses pengumpulan datanya atau Apanya? kan jumlah kita kan sebenarnya dibagi dua itu. Yang pengumpulan data ya laporannya ya presentasinya dua kelompok. Oh, Supaya enggak kesulitan untuk kuantitatif kan perlu jumlah. Kalau kualitatif kan enggak perlu jumlah. Karena kuantitatif kan perlu jumlah. Kalau non parametrik itu di bawah 3 boleh, maka biasanya pakai jumlah kelompok. ada follow up lagi Prof. Iya. Prof, ada Prof. Ini kira ini sudah ada Kita mulai ambil datanya minggu depannya lagi kan, Prof? Bebas. Agak
minggu depan kita paparan ini bertanya lagi diskusikannya. Kalau untuk Nanti materialnya kalau apa, Prof? saya berapa kali ya? Saya kurang berapa kali? Ini yang minggu depan ya. Kurang sekali lagi. Iya. Boleh loh, Pak. Oh, 6 kali boleh ya. Tapi saya mungkinkan nanti ada studi kasus. 6 kali. Masih 6 kali. 6 kali. Terima kasih, Prof. Belum.